Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami dari dosen kami, yaitu Bapak Doni Septian. Kami akan mengangkat tema dari bab 8, yaitu Pancasila sebagai etika politik. Presentasi ini disusun oleh saya sendiri, Eni Fitria Ulfa, dan saya Nur Hafizah Yasmin. Baiklah teman-teman, di materi bab 8 ini, kami akan menjelaskan tentang A. Pendahuluan, B. Pengertian nilai, norma, moral, dan etika, C. Pengertian politik, D. Pengertian etika politik, E. Pancasila sebagai sumber etika politik. A. Pendahuluan. Pancasila sebagai suatu sistem nilai di dalamnya mengandung nilai-nilai universal atau umum yang dikembangkan dan berkembang dalam pribadi seseorang sesuai dengan kodratnya, baik sebagai makhluk pribadi maupun sebagai makhluk sosial. Sebagai suatu sistem nilai, sesuai dengan arti nilai itu sendiri, yaitu merupakan cita-cita yang menjadi motivasi bagi segala sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia yang mendukungnya. Maka, Pancasila memuat satu daya tarik bagi manusia untuk diwujudkan serta mengandung suatu keharusan untuk dilaksanakan. Selanjutnya, sistem nilai Pancasila memiliki keunikan, kekhasan karena nilai-nilai Pancasila mempunyai status yang tetap dan berangkai, yang masing-masing sila tidak dapat dipisahkan dengan sila lainnya. Ia senafas dan sejiwa, yang merupakan totalitas yang saling hidup menghidupi, saling meliputi dan menjiwai, diliputi dan dijiwai di antara sila-silanya. Dan keunikan dari sistem nilai Pancasila itulah yang merupakan identitas bagi bangsa atau negara Indonesia, yang membedakan dengan bangsa atau negara lainnya. Dan kondisi yang demikianlah yang disebut dengan kepribadian atau jati diri. B. Pengertian nilai, norma, moral, dan etika. 1. Pengertian nilai. Dalam Dictionary of Sociology and Related Science dikemukakan bahwa nilai adalah kemampuan yang dipercaya yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Sifat dari suatu benda yang menyebabkan menarik minat seseorang atau kelompok. Jadi, nilai itu pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Kriteria dan indikator dalam menilai. Profesor Dr. Noto Negoro membagi nilai menjadi 3 bagian, yaitu pertama, nilai material, yaitu sesuatu yang berguna bagi unsur jasmani manusia. 2. Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat melaksanakan kegiatan atau aktivitas. Ketiga, nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Oke, yang kedua ialah pengertian norma. Norma adalah kaidah atau peraturan yang pasti dan bila dilanggar mengakibatkan sanksi. Norma disebut pula dalil yang mengandung nilai tertentu yang harus dipatuhi oleh warga masyarakat di dalam berbuat, bertingkah laku untuk menciptakan masyarakat yang aman, tertib, dan teratur. Jadi, wujud yang lebih konkret dari nilai tersebut adalah merupakan suatu norma. Norma terbagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama ialah norma kesopanan, atau disebut pula norma sopan santun. Norma ini dimasukkan untuk menjaga atau menciptakan keharmonisan hidup bersama. Yang kedua ialah norma kesusilaan, atau disebut pula moral atau akhlak. Norma ini dimaksudkan untuk menjaga kebaikan hidup pribadi atau kebersihan hati nurani serta akhlak.
Yang ketiga, norma agama atau disebut juga norma religius. Norma ini dimaksudkan untuk mencapai kesucian hidup beriman. Yang keempat ialah norma hukum, adalah norma yang dimaksudkan untuk menciptakan kedamaian hidup bersama. 3. Pengertian moral. Istilah moral berasal dari bahasa Latin atau mores, yaitu adat atau kebiasaan. Istilah ini erat dengan proses pembentukan kata, ialah mos, moris, maner, mores, morals. Yang dalam bahasa Indonesia, kata moral hampir sama dengan akhlak atau kesusilaan, yang mengandung makna tata tertib batin atau hati nurani, yang dapat menjadi pembimbing tingkah laku lahir dan batin manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Oleh karena itu, moral erat kaitannya dengan ajaran tentang sesuatu yang baik dan yang buruk, yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Yang keempat yaitu pengertian etika. Etika adalah salah satu cabang ilmu filsafat yang berasal dari kata Yunani, yaitu ethos, yang berarti sepadan dengan arti kata sosial. Melalui etika diajarkan bagaimana kehendak manusia itu dapat dibimbing menuju ke arah pemahaman dan pengamalan nilai-nilai kesusilaan atau kebaikan. Dengan demikian, etika merupakan suatu cabang dari ilmu filsafat yang mengajarkan bagaimana hidup secara arif ataupun bijaksana sebagai suatu seni. Sehingga filsafat etika juga dikenal sebagai filsafat moral. C. Pengertian politik. Pengertian politik berasal dari kosakata politik, yang memiliki makna bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem itu, dan diikuti dengan pelaksanaan tujuan-tujuan itu. Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat atau public goal. Jadi, bukan tujuan pribadi atau seseorang atau private goal. Selain itu, politik juga menyangkut kegiatan berbagai kelompok partai politik, lembaga masyarakat, maupun perseorangan. Konsep-konsep politik. Pertama, negara. Kedua, kekuasaan. Ketiga, pengakuan keputusan. Keempat, kebijakan. Kelima, pembagian. Keenam, alokasi. D. Pengertian etika politik. Etika politik itu mengandung dua pengertian, yaitu yang pertama ialah sebagai filsafat moral yang mengenai dimensi politis kehidupan manusia atau legitimasi kekuasaan politik. Yang kedua, etika politik adalah tata krama dalam melakukan aktivitas politik atau dimensi moral dalam berpolitik, seperti sikap ksatria, elegan, fairness, atau penuh kesantunan, dan memegang amanah atau legitimasi etis. E. Pancasila sebagai sumber etika politik. Pancasila atau nilai-nilai Pancasila bukan hanya sebagai sumber derivasi peraturan perundang-undangan, melainkan juga merupakan sumber moralitas, terutama dalam hubungannya dengan legitimasi kekuasaan, hukum serta berbagai kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Pancasila yang ditetapkan oleh para pendiri negara memuat nilai-nilai luhur dalam mendalam yang menjadi pandangan hidup bangsa dan negara, serta nilai-nilai Pancasila tersebut secara bertahap-tahap haruslah benar-benar diwujudkan dan perilaku kehidupan negara dan masyarakat. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara mengandung beberapa nilai. Pertama, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Kedua, nilai ideal, nilai material, nilai spiritual, nilai pragmatis, dan nilai positif. Ketiga, nilai etis, nilai esteis, nilai logis, nilai sosial, dan nilai religius.
Hal utama yang dapat dijadikan pegangan bagi teori politik dan perilaku politik yang etis yang harus diciptakan dalam suatu masyarakat bangsa dan negara yaitu 1. Menghargai kehidupan atau hak hidup atau nyawa dan harta milik setiap individu manusia. Kedua, menghargai kebebasan dengan derivatifnya sebagai mahkota martabat manusia dalam kemanusiaannya. Yang ketiga, mengusahakan sebanyak mungkin akibat-akibat baik bagi kemanusiaan. Yang keempat, menghargai persamaan dengan derivatifnya dengan tetap memperhatikan perbedaan-perbedaan objektif atau enatur dari individu-individu. Yang kelima, keputusan dan tindakan politik harus melalui suatu diskursus etika yang memasukkan unsur universalisme etik. Kemudian diproses dengan unsur atau lokalitas yang patut pula dipentingkan, misalnya nilai tentang persatuan. Etika politik menuntut agar kekuasaan dalam negara dijalankan sesuai dengan yang pertama ialah asas legalitas atau legitimasi hukum, yaitu yang dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kedua, disahkan dan dijalankan secara demokratis atau legitimasi demokratis. Yang ketiga, dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip moral atau tidak bertentangan dengannya atau legitimasi moral. Perlu kita sadari, keadilan akan terwujud jika ada kesediaan untuk menempatkan suatu pada tempatnya secara adil. Oleh karena itu, keadilan sosial akan terwujud apabila ada penghargaan kepada kewajiban dan hak oleh manusia. Semua manusia di Indonesia mempunyai kemampuan dan kesediaan untuk mematuhi semua kewajibannya sebagai warga negara. Setiap manusia Indonesia mau dan bersedia menghargai hak-hak orang lain. Demikian pula, keadilan sosial akan tumbuh jika orang-orang mempunyai solidaritas sosial yang tinggi dan ada kesukaan untuk menolong sesama manusia. Karena solidaritas dan kesediaan menolong kepada sesama manusia dapat memperpendek kesenjangan sosial dan mendorong pertumbuhnya rasa keadilan masyarakat. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih.